Halo guys, welcome back to Korea Reomit bersama orang Korea yang medok. Sebelum mulai video kali ini, aku mau pamer baju baruku. Ada Korea Reomit di sini, kelihatan. Nah, udah gitu di sini juga ada orang Korea yang medok. Dan di punggung mungkin bisa follow baca. Nah, kalau follow bisa baca, artinya udah terlalu dekat, jadi jaga jarak dulu, Rek. Akhirnya, Rek, ada merchandise dari Korea Reomit. Aku bener-bener bersyukur banget ada kesempatan bisa kayak gini, ada beberapa partner yang membantu, jadi ini bukan aku yang bikin sendiri semuanya, enggak. Dan ini bisa follow dapatkan semuanya di Tokopedia. Ada Korea Reomit Official Store. Nah, kedepannya di situ aku juga pengen ngupload barang-barang yang menurutku bagus kualitasnya dan juga membantu buat follow. Nah, ini aku mulai dulu dari merchandise baju buat follow yang pengen dukung aku. Bajunya kayak gini, ada beberapa warna, ada kuning, biru, lavender, ada kuning, ada biru. Ini salah satu warna favoritku juga, tapi hitam kayaknya lebih favoritku. Nah, terus juga ada lavender bagi yang nggak terlalu pengen nyentrik. Ini kok belum disetrika tapi ya. Dan juga dan di luar itu juga ada satu masker kayak gini modelnya. Mungkin follow bisa lihat fotonya di websitenya. Bisa dibilang lebih mahal daripada masker biasanya, tapi ini bakal membantu banget khususnya buat follow yang tunarungu. Jadi memang agak aneh ya, karena biasanya mesti masker ketutup. Jadi karena mulutnya kelihatan banget, ini membantu banget buat teman-teman kita, follow kita yang tunarungu. Karena teman-teman yang tunarungu biasanya mereka itu membaca gerak dari ini mulut kita dan ditambah dengan suara yang bisa didengar. Tapi masalahnya kalau pakai masker kayak gini, ini susah banget buat teman-teman yang tunarungu. Tapi kalau kayak gini, ini benar-benar membantu. Udah gitu, ini nggak nguap guys. Jadi kacamataku nguap, tapi sini nggak. Jadi ini nggak bikin kulit lembab terus jerawatan. Tapi udah tak bilang ya, ini maskernya nggak terlalu murah karena memang masker yang agak unik. Jadi buat follower butuh aja, silakan beli masker ini. Oke? Yang mau cek langsung aja, Rek. Klik linknya udah taruh di sini. Ini bukan di endorse Tokopedia, tapi yang beli endorse diriku. Jadi makasih sponsor dari follow. Oke, follow. Kali ini merupakan sebuah kasus yang dilakukan oleh anak remaja. Kejadian ini terjadi pada tanggal 29 Maret tahun 2017. Kejadian kali ini melibatkan anak perempuan dan di cerita ini atau di video ini bakal tak sebut si A. Si A ini masih berusia 8 tahun dan pada hari itu dia itu tidak pulang-pulang hingga sore hari. Pada awalnya orang tuanya berpikir, oh mungkin dia lagi main sama temennya, atau mungkin lagi di rumah temennya terus ketiduran, atau keasikan main sehingga lupa ngabarin orang tuanya. Hingga pada saat ini pun orang tuanya tidak kepikiran ataupun mungkin nggak kebayang kalau sebuah musibah akan terjadi pada anak putrinya yang masih berusia 8 tahun ini. Tapi karena tidak pulang-pulang hingga matahari terbenam, orang tuanya akhirnya memutuskan untuk pergi mencari anaknya. Tanya ke tetangga-tetangganya dan juga melihat sekitar apartemen mereka, tempat tinggal mereka. Dan menanyakan ke orang-orang apakah ada orang yang sempat melihat anak mereka atau tidak. Setelah beberapa jam mencari, akhirnya orang tuanya ini berhasil menemukan tas backpack, ya kayak tas gini. Tas backpack anaknya di taman bermain sekitar apartemen. Orang tuanya langsung bisa merasakan firasat buruk, namun tetap berusaha untuk berpikir positif, berharap anaknya ini masih sedang bermain di rumah temannya yang ada di sekitar apartemen itu. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, orang tua A langsung menghubungi polisi dan memberitahu kalau anak putrinya ini hilang dan masih belum ada kabar hingga saat ini. Untungnya polisi langsung membantu dan masuk dalam investigasi untuk mencari si A ini. Seketika polisi datang bersama orang tua si A, mereka langsung pergi ke ruang satpam ataupun ruang sekuritas untuk meminta tolong mengecek CCTV untuk mencari jejak anak putrinya ini. Kemana si A ini pergi? Karena tas bebeknya bisa ditemukan. Dan setelah dicari, orang tua dan polisi berhasil menemukan anaknya di dalam video CCTV dan menyaksikan kalau anaknya ini pergi dengan seorang anak yang terlihat seperti anak ya seumuran anak SMA dan masuk ke salah satu gedung apartemen di tower lain dan turun di lantai 13 di gedung itu. Orang tua A langsung mendatangi ke setiap rumah yang ada di gedung itu dan kayak diketok terus tanya, pernah lihat nggak anak yang kayak gini?
dia mungkin tingginya segini dan kayak gitu. Jadi menunjukkan foto dan bertanya apakah ada seseorang yang sempat melihat anak putrinya. Tetapi tidak ada seorang pun di antara penghuni yang tinggal di gedung itu yang pernah melihat ataupun mengenali si A. Tentu hal ini mencurigakan dan tidak lama kemudian polisi berhasil menemukan si A di lantai paling atas alias di atap gedung apartemen itu. Lokasinya itu bukan cuman di atas kayak di atap gitu, bukan, tapi di atas. Jadi ternyata di atap ini masih bisa naik tangga lagi dan naik tangganya itu 2 kali. Jadi istilah di atap itu masih bisa naik 2 kali gitu. Dan disitulah si A berada. Namun si A ditemukan dalam kondisi sudah meninggal alias jenazah. Dan salah satu jari si A pun terpotong dan tidak ada di situ. Papa si A yang melihat jenazah anaknya pertama kali, dia menghampiri istrinya dengan muka penuh kesedihan. Dan istrinya yang melihat suaminya itu begitu sedih, menyadari bahwa dia sudah tidak bisa lagi bertemu dengan anaknya si A ini. Jadi istrinya ini udah bisa merasakan gitu loh, wah kayaknya anakku udah gak ada. Saat melakukan acara kematian pun sebenarnya orang tuanya ini penuh dengan kesedihan karena jenazah si A cukup berbeda dengan bentuk manusia yang biasanya kita tahu. Bahkan si A ini meninggal dalam kondisi mata terbuka dan setengah dari mukanya ini penuh dengan memar-memar atau lebam-lebam. Dan pada malam itu juga polisi langsung melakukan investigasi secepat mungkin untuk mencari tahu sebenarnya siapa yang melakukan kekerasan ataupun perbuatan yang keji ini, dan korbannya itu anak masih berusia 8 tahun. Dan setelah polisi melakukan pemeriksaan, polisi menemukan satu rumah yang bereaksi terhadap luminol, yang berarti sempat ada darah di tempat itu. Polisi menduga kalau pelaku ada di rumah itu, rumah yang ada reaksi luminolnya. Dan kebetulan pemilik rumah itu adalah seorang ibu dan ada di situ gitu. Dan waktu ditanya-tanyai, ibu itu benar-benar terlihat seperti tidak tahu apa-apa. Sehingga polisi meminta untuk memanggil semua anggota keluarga yang tinggal di rumah itu. Dan tidak lama kemudian datanglah putri dari penghuni rumah itu. Kita sebut saja si B di sini ya. Nah, si B ini masih berusia 16 tahun dan dia ini udah tidak sekolah, alias sudah keluar dari sekolah, alias bukan lagi seorang pelajar. Memang usianya adalah usia untuk belajar, tapi dia nggak sekolah. Polisi melemparkan beberapa pertanyaan kepada si B dan menyadari bahwa si B ini adalah pelaku, sehingga malam itu juga si B ditangkap dan dipindahkan ke kantor polisi. Dan si B juga mengaku kalau jari yang menghilang itu sebenarnya diberikan kepada temannya, dan di video kali ini kita sebut saja si C yang berusia 18 tahun. Oke, sekarang kronologinya ini tak jelaskan dari sudut pandang si B. Oke, tadi tak jelaskan dari orang tuanya si A yang kehilangan putrinya. Sekarang bagaimana cerita ini terjadi di hari yang sama pada tanggal 29 Maret 2017 dalam sudut pandang si B. Oke? Oke, Polo-Polo, mulai tanggal 10 sampai 12 Desember akhirnya OVO Boom balik lagi. Nah, Polo-Polo bisa dapetin cashback hingga 90%, udah gitu gratis ongkir. Dan juga kalau misalnya Polo-Polo ini pengguna Tokopedia, tentunya Tokopedia, Grab ataupun OVO, bisa dapetin ekstra cashback hingga Rp20.000. Nah, udah gitu tiap harinya juga ada promo menarik, mulai dari rebutan kupon, mystery box, dan juga kupon kilat dengan diskon hingga Rp45.000. Nah, Polo-Polo tunggu apa lagi? Nah, tak tunggu sekarang klik link yang tak taruh di bawah ini, oke? Pada hari itu, si B itu sedang bersantai di taman bermain yang ada di apartemennya. Dia itu lagi lihat-lihat HP dan mencari jam pulang sekolah anak SD sekitar rumahnya itu. Dan dia menyadari ternyata ada satu SD yang jam pulang kerjanya, yang jam pulang sekolahnya adalah jam 1. Dan kebetulan waktu itu si A, korban dari kejadian kali ini, datang bersama dengan 2 teman lainnya kepada si B dan bertanya, boleh nggak pinjam HP? Saya mau ini telepon mama saya.
Si B yang sampai barusan pun menggunakan HP-nya untuk mencari tahu jam pulang sekolahnya anak-anak di sekitar rumahnya, itu tersenyum dan bilang, "Oh, HP ku lagi kehabisan baterai loh. Ke rumahku aja, tak pinjemin. Oke? Deket kok di sini." Dan dia bilang, "Yuk ikut Oni aja ke rumah. Oni pinjemin telepon rumah ya." Sedangkan dua teman dari si A itu nggak ikut si A, sehingga dua teman lainnya itu main-main di taman bermain. Hanya si A yang ngikuti si B untuk pergi ke rumah si B. Nah, sebenarnya si B itu tinggal di lantai 15. Tapi si B ini tahu kalau di lift apartemen itu ada CCTV, sehingga dia memutuskan untuk turun di lantai 13 dan berjalan melalui tangga naik 2 lantai ke rumahnya, yaitu lantai 15. Jadi dia ini sudah ada rencana gimana caranya biar bisa mengecoh polisi. Jadi ini sudah merupakan bagian dari rencana si B. Sesampainya di rumah si B, si A itu bermain dengan kucing peliharaan si B. Jadi si B ini punya kucing peliharaan, jadi si A yang masih kecil lihat kucingnya, halo, enak-enak main gini. Tiba-tiba si B ini mengambil kabel charger tablet dan mencekik si A dari belakang. Dan si A langsung tinggal di tempat. Bukannya langsung lapor atau gimana, tapi si B ini malah menghubungi temennya yang bernama si C. Dan sebenarnya si B ini menghubungi si C bukan pertama kalinya pada hari itu. Bahkan mereka itu udah saling kontak mulai subuh hari alias pukul 1 pagi pada hari itu. Mungkin ada yang bingung. Si B itu menjanjikan kalau dia akan memberi jari dari jenazah dalam minggu ini kepada si C. Dan pukul 12 siang waktu si B tadi ngawur-ngawur di taman bermain itu, dia itu bahkan bilang ke temannya si C kalau dia akan mulai berburu. Dan gak lama setelah itu dia mengirimkan selfie, di belakangnya itu ada si A plus 2 teman lainnya kepada si C. Si C yang melihat itu, dia pun membalas, "Oh, jadi di antara 3 itu ya bakal ada 1 orang mati." Bilang kayak gitu. Bahkan pada pukul 2.14 menit 18, si B mengirimkan SMS lagi kepada si C. "Oke, jenazah udah aku urus, kita ketemuan ya habis ini, tapi tak bersihkan toilet dulu." Dan pada pukul 6 sore hari itu, setelah kejadian, si B itu sempat tanya ke si C, jarinya cantik nggak? Ukurannya gimana? Pas nggak? Si C pun bilang, "Oh, bagus kok. Well done." Kayak gitu. Dan pada pukul 8 malam, si C pun bilang ke si B, kita jaga mulut ya. Kalau ada yang tanya, bilang aja, kamu kasih aku cookie ya, bukan barang aneh-aneh. Jadi kalau ada yang tanya, bilang aja, "Oh, tadi kamu datang ke sini ketemuan sama aku untuk ngasih cookie." Oke? Sekarang pasti Polo-Polo pengen tahu, bagaimana untuk hukumannya. Si B, setelah melakukan semua tindakan seperti ini, dia berusaha untuk menghindari hukuman dengan alasan, "Oh, saya ini sebenarnya DID alias Dual Identity Disorder," ataupun dia bilang kayak, "Aku ini ada beberapa identitas, yang bunuh itu bukan aku." Dan setelah itu nggak diterima, dia bilang, "Oh, sebenarnya saya itu ada gangguan secara mental. Dan saya itu ngira kemarin si A waktu datang ke rumah saya itu ganggu kucing saya. Sehingga ketika itu saya marah, jadi saya bunuh si A. Saya kira itu dia gangguin kucing saya." Tapi untungnya pengadilan tidak menerima alasan itu. Dan karena si B ini masih di bawah umur, dia menerima hukuman penjara 20 tahun. Nah, sedangkan si C, saat dia menerima proses pengadilan, dirinya ini udah berusia 19 tahun alias sudah dewasa, sehingga tidak ada keringanan di mata hukum. Dan si C juga dihukum karena di mata pengadilan, dia ini juga tersangkut paut, dan seharusnya kalau si C ini tahu kalau si B melakukan sebuah tindakan-tindakan kriminal, seharusnya dia melaporkan ataupun menghentikan. Tetapi karena dia ini justru kayak mengiyakan dan juga menerima jari dari jenazah, dia pun tersangkut dalam kasus kali ini. Dan waktu si C ditanya, "Kamu kan dapat jarinya, kamu kan juga membalas ininya." Dia bilang, "Oh, saya kira itu guyonan, Pak, dan saya kira jari yang dikasih sama si B itu cuman ini loh, barang mainan yang mirip sama jari gitu. Saya nggak ngira itu jari beneran, Pak. Saya nggak ngira." Tetapi untungnya
pengadilan tidak menerima alasan dari si C. Karena dilihat dari konteks SMS-nya, terlihat kalau si C ini benar-benar tahu pembunuhan telah terjadi. Sehingga dia mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Nah, sekarang banyak polo-polo mungkin mikir, si B sama si C ini mungkin teman sekolah atau gimana. Enggak, mereka ini bukan teman. Mereka ini adalah dua orang yang bertemu melalui internet di sebuah komunitas karena mereka ini memiliki mungkin hobi yang sama ataupun sebuah ketertarikan yang sama. Nah, polo-polo, mungkin kita juga menggunakan internet untuk mencari orang yang mirip dengan kita untuk bertukar informasi ataupun untuk membagi informasi biar sama-sama diuntungkan. Tapi ternyata si B dan si C mereka menyalahgunakan fungsi internet. Si B dan si C ini membuat persahabatan yang sebenarnya justru merusak diri mereka sendiri. Nah, melalui kasus kali ini sebenarnya aku itu berpikir, seharusnya kayaknya ke depannya itu benar-benar anak SD ataupun anak-anak yang muda itu diberitahu apa fungsi internet dan kenapa ini tuh dibentuk, bukan kayak apa singkatan dari HTTPS. Apa singkatan dari WWW, World Wide Web, bukan yang kayak gitu. Tapi apa nilai norma dan apa perubahan yang telah dibawa oleh internet. Hidup kita dulu sebelum ada internet kayak apa, dan bagaimana seharusnya kita menggunakan ini, dan contoh-contoh bagus dari internet itu apa yang membuat kita ini bisa berkembang. Nah, aku juga pengen tanya polo-polo, apakah polo-polo juga menggunakan internet untuk guna yang baik? Nah, menurutku pertanyaan ini nih nggak perlu dijawab karena polo-polo bakal tahu sendiri apa jawabannya. Oke polo-polo, terima kasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video Detektif Reomit berikutnya.